Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenda Dila, absen 19 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial, serta menunjukkan kata yang termasuk ke dalam fakta maupun kata yang termasuk ke dalam opini. Kalau begitu, kita langsung saja ya. Perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial oleh saya sendiri, Fenda Dila, absen 19. Sebelum kalian memahami kata fakta dan opini sendiri, di sini saya akan menunjukkan pengertiannya dulu ya. Jadi, fakta ialah sesuatu yang apa adanya terjadi. Maka dalam artiannya, fakta tersebut ialah potret mengenai keadaan ataupun peristiwa yang sedang terjadi maupun sudah terjadi. Oleh sebab itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat atau juga diketahui oleh banyak pihak. Meskipun hal demikian, fakta tersebut dapat saja berubah jika ditemukan fakta baru yang jelas dan lebih akurat. Nah, kalian sudah tahu nih pengertian dari fakta. Selanjutnya, pengertian dari opini. Opini ialah pendapat yang belum benar adanya. Pendapat pribadi tersebut dapat benar, bahkan dapat juga salah. Pendapat seseorang tersebut juga berbeda-beda dengan pendapat seseorang lainnya. Jadi maksudnya, gak semua pendapat seseorang itu sama. Tapi suatu pendapat tersebut akan dapat semakin mendekati kebenaran apabila jika ditunjang oleh keberadaan suatu fakta yang kuat dan juga meyakinkan. Nah, lalu gimana sih caranya membedakan fakta dan opini pada teks editorial? Begini caranya. Cara membedakan fakta dan opini itu dengan cukup melihat ciri-ciri fakta maupun opini. Jadi di sini saya akan menyuguhi kalian semua ciri-ciri dari fakta maupun dari ciri-ciri opini yang ada di salin dia berikutnya. Nah, yang pertama, di sini ada 6 poin ciri-ciri fakta. Kalian cukup mengingat ciri-ciri fakta tersebut karena dengan ciri-ciri tersebutlah kita dapat membedakan fakta maupun opini dalam teks editorial. Untuk poin pertama, ciri-ciri fakta sendiri itu sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. Kedua, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Ketiga, pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Keempat, mempunyai data yang teruji keakuratannya dan bersifat objektif. Maka itu dapat dikategorikan sebagai fakta. Dengan menggunakan imajinasi, Anda tahu apakah itu kalimat adalah hal yang benar telah terjadi atau cuma pendapat seseorang aja. Nah, begitu. Yang kelima, kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W plus 1H. Dan yang keenam, kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Contohnya pada kalimat ini, jumlah pasien virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 55 kasus pada Rabu malam, hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Total pasien yang positif COVID-19 di Indonesia menjadi 227 kasus dengan 11 sembuh dan 19 meninggal. Ya, tentu jelas ini bukan kalimat yang fakta karena sudah disertai data angka yang menunjukkan statistik dan memang sudah terjadi. Selanjutnya, untuk ciri-ciri opini juga ada 6 poin. Yang pertama, bersifat subjektif serta dilengkapi dengan uraian tentang pendapat, saran, atau suatu prediksi. Kedua, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tiga, atas pemikiran sendiri dan tidak ada narasumber. 4. Tidak memiliki data dan bukti yang teruji keakuratannya. 5. Menunjukkan peristiwa yang belum atau mungkin akan terjadi pada masa mendatang dan berupa rencana. Ya, kembali lagi seperti prediksi ya. Keenam, pendapat atau argumen seseorang saja. Nah, dari keenam poin tersebut, dari ciri-ciri fakta maupun opini, kalian harus memahami dan menganalisisnya tentang perbedaan fakta maupun opini dengan melihat dari ciri-cirinya. Kemudian jika kalian sudah paham, tentu saja hal ini bisa diaplikasikan untuk membedakan fakta maupun opini dalam teks editorial. Pada akhirnya, kita sebagai pembaca juga harus mampu membedakan fakta dan opini untuk memastikannya, seperti yang tadi kita pelajari tentang ciri-ciri fakta maupun opini. Berikut adalah cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, kita harus memilah berbagai kalimat yang mungkin saja mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Kedua, kita juga harus bisa memisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Ketiga, kita juga harus dapat mengidentifikasikan
peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Keempat, kita juga harus bisa memverifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial dengan cara membandingkannya dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia datanya langsung. Kalau begitu, gampang deh membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kata apa sih yang menunjukkan fakta dan opini? Jadi, di salin dia ini, saya akan menunjukkan beberapa kalimat fakta. Kalian tinggal baca sendiri dan kalian bisa menganalisisnya. Nah, dari kelima kalimat tersebut, ini merupakan kalimat yang benar-benar fakta. Dan kalau kalian lihat, pada kalimat pertama, Indonesia adalah tuan rumah Asian Games 2018. Hal ini sudah akurat, sudah terbukti, dan sudah terjadi di masa lampau, sehingga sudah dimasukkan ke dalam kalimat fakta. Karena ini kan tahun 2020, terus kalau kita kembali lagi ke 2 tahun sebelumnya, di tahun 2018, ya Indonesia memang benar menjadi tuan rumah Asian Games. Begitu juga dengan kalimat-kalimat lainnya. Terus untuk kalimat lainnya, kalian juga bisa lihat, dan memang ini sudah fakta ya. Terus untuk kata yang menunjukkan fakta sendiri biasanya menggunakan kata adalah, merupakan, ialah, tapi diselingi dengan data yang akurat atau yang sudah teruji kebenarannya dan sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita sebagai pembacanya juga harus think smart apakah itu masuk fakta atau opini. Oke, selanjutnya kata yang menunjukkan opini. Berikut contohnya. Biasanya nih, kalau di dalam teks editorial, kalau kita melihat kata yang ada di salin dia ini, seperti jikalau menunjukkan kata mungkin, kata rasanya, kata tampaknya, kata saya kira, kata sepertinya, ya sudah pasti itu kata yang menunjukkan opini, karena sifatnya tidak pasti. Begitu juga kalau di dalam teks editorial kita menemui kata menurut saya, kata seharusnya, dan kata sebaiknya, juga termasuk kata opini, karena sifatnya memberikan saran atau solusi. Nah, itu saja video penjelasan mengenai perbedaan fakta maupun opini dalam teks editorial. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin membedakan fakta maupun opini dalam teks editorial, kita itu harus pandai-pandai menganalisis kalimat yang ada di dalam teks editorial tersebut. Dan kita juga harus memahami serta mengerti apa saja ciri-ciri yang termasuk fakta maupun opini. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, terus kita juga mungkin sudah tahu sebagian kata yang menunjukkan fakta atau opini, ya pasti sudah jelas kita dapat membedakannya dengan mudah, begitu. Nah, itu saja penjelasan dari video saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.